Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara semua. Kita jumpa lagi dalam pertemuan mata kuliah micro teaching minggu ke-5. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan bahas bagaimana memilih metode yang tepat untuk praktik pembelajaran. Metode, pendekatan, model boleh dipilih, apapun boleh dipilih, tentu saja disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita mengacu pada kompetensi dasar. Bagaimana cara menentukan metode, model, pendekatan, kemudian strategi apa yang harus kita pilih, metode apa yang harus kita pilih, model apa yang harus kita pilih, pendekatan apa yang harus kita pilih, disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan ingin kita capai dalam satu pembelajaran. Ya. Kompetensi dasar itu sama dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau di kurikulum 2013, tujuan pembelajaran ya kompetensi dasar itu sendiri tujuan pembelajaran ya. Tapi untuk yang kurikulum sebelumnya, KTSP itu memisah antara kompetensi dasar dengan tujuan pembelajaran. Namun demikian, bahwa tujuan pembelajaran bisa dirumuskan berdasarkan mengacu pada kompetensi dasar. Nah, kembali pada tujuan kita semula bahwa tidak semua model, tidak semua pendekatan, tidak semua metode itu ampuh untuk mencapai tujuan apapun tujuan pembelajarannya. Jadi tidak ada satu model pun atau satu metode pun atau satu pendekatan pun atau satu strategi apapun itu ampuh untuk semua tujuan pembelajaran. Sehingga guru harus menentukan, guru harus kreatif dalam memilih menentukan metode atau model pembelajaran apa yang tepat untuk siswa-siswa saudara. Ya, saya contohkan misalkan di sini. Di kompetensi dasar kelas 10 SMA itu ada KD 3.7 dan 4.7. KD 3.7 dan 4.7 ini dipikirkan oleh seorang guru secara terintegrasi. Artinya tidak boleh dipisah antara KD 3.7 dengan KD 4.7. Nah, misalkan bunyi KD-nya, jadi kompetensi dasar 3.7 di kelas 10 itu berbunyi mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengkaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian KD 4.7-nya menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Jadi di sini tugas seorang guru adalah bagaimana melatihkan cara mengelompokkan objeknya jamur melalui percobaan, melalui investigasi. Jadi bagaimana dalam KD ini dinyatakan tersurat bahwa bagaimana seorang guru membantu memfasilitasi siswa untuk belajar mengelompokkan melalui dengan cara investigasi di lingkungan tentu saja karena ini kehidupannya jadi di lingkungan sekitar siswa. Ketika KD-nya seperti ini, ada kegiatan investigasi, berarti seorang guru harus memikirkan, mengarah ke proses investigasi. Metode apa atau model pembelajaran apa yang
mengandung makna roh. Salah satu kegiatannya adalah ada proses investigasi. Nah, contohnya misalkan, kalau misalkan saudara mau pakai metode, bisa menggunakan metode praktikum atau metode observasi, tergantung objeknya. Kita mau menggunakan jamur yang sifatnya mikro atau makro. Nah, dua-duanya bisa kita temukan dengan melalui kegiatan investigasi. Ya, misalkan jamur makro, kita tinggal membawakan anak-anak ke dalam kelas berbagai macam jamur, atau kalau gurunya tidak mau membawakan ke dalam kelas, anak-anak ditugasi untuk membawa satu jenis jamur satu anak. Bayangkan, satu anak kita tugasi membawa satu jamur. Kalau kita punya siswa dalam satu kelas itu 30 siswa, maka kita akan mendapatkan 30 macam jenis jamur, ya. Kemudian kalau mikroskopis juga begitu, saudara bisa melatihkan anak-anak untuk menumbuhkan jamur. Misalkan jamur roti, kemudian jamur pada jagung, pada nasi, pada tempe, pada oncom. Menumbuhkan jamur itu bukan hal yang susah untuk seorang guru, ya. Jadi melalui objek-objek yang ditemukan di lapangan, di sekitar lingkungan siswa, atau dengan cara menumbuhkannya melalui medium tertentu, itu bisa kita tugaskan anak-anak untuk melakukan investigasi. Kira-kira jamur apa yang mereka temukan. Bagaimana caranya mereka bisa menemukan? Mereka kita bekali dengan apa yang namanya kunci determinasi, karena mengelompokkan itu, kemampuan mengelompokkan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa aktivitas atau kemampuan yang perlu dilatihkan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengidentifikasi ciri, karakter, ciri kunci dari satu spesies, misalnya dari satu jamur. Mulai dari cirinya bagaimana, kemudian cara reproduksinya bagaimana, peranannya bagaimana, oke lah. Tapi kalau misalkan hanya mengelompokkan, kita bisa berhenti sampai ciri-ciri karakter. Kita bekali mereka dengan kunci determinasi tentang jamur. Bagaimana caranya? Guru bisa membuat sendiri kunci sederhana, ya. Karena di sini tugas guru hanya mengelompokkan, ya. Maksudnya memfasilitasi siswa untuk mampu mengelompokkan. Tidak perlu belajar tentang jamur kelas ini, namanya itu genusnya ini itu enggak ini ya, jamur enggak ada ya. Kalau tumbuhan lantai ya ada ya. Nah, itu saudara tidak perlu seperti itu, tapi bagaimana mengajari anak itu bisa mengelompokkan. Satu, ajari mereka untuk mengidentifikasi ciri-ciri karakter yang dimiliki oleh jamur tertentu. Yang kedua, anak diminta untuk membedakan. Minimal berarti mereka tidak hanya melihat atau mengidentifikasi, menginvestigasi satu jamur, tapi boleh dua, karena ada kegiatan membedakan, ya. Kemudian yang ketiga, setelah mereka berhasil membedakan, maka dia akan mampu mengelompokkan. Ini termasuk kelompok A, ini termasuk kelompok B. Itu kuncinya adalah tadi, tahu ciri karakter dan tahu perbedaan satu di antaranya. Nah, dengan KD seperti ini, saudara bisa menggunakan metode praktikum, investigasi, group investigation kalau ada di cooperative learning, atau discover learning bisa, atau inquiry learning bisa. Apakah ini PBL cocok? Kalau kita lihat seperti ini, boleh digunakan, tapi mungkin itu bukan model yang tepat untuk ini proses investigasi mengelompokkan jamur melalui proses investigasi. Jadi pilih metode model yang dekat dengan metode ilmiah. Jadi seperti praktikum, kemudian observasi di satu tempat, kemudian discovery learning ataupun inquiry learning, ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
Nih, misalkan ada KD 11, anak siswa SMA kelas 11, KD 3.2, menganalisis berbagai bioproses di dalam sel meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sistem sintesis protein. Ya, KD 4-nya membuat model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Nah, ini guru diberikan dua pilihan. Sebetulnya kalau kita memilih metode percobaan, maka kita juga bisa meminta anak untuk melakukan studi literatur ketika membahas hasil percobaan. Ya, di sini sudah ada kata kuncinya, saudara, bahwa anak mampu menganalisis berbagai bioproses yang meliputi transport membran, reproduksi, dan sistem sintesis protein di dalam sel. Cara belajarnya dengan menggunakan studi literatur dan percobaan. Ya, kalau di sini studi literatur atau percobaan berarti saudara boleh milih salah satu. Tapi kalau studi literatur dan percobaan berarti saudara memilih satu jenis tetapi bisa mencapai keduanya. Jadi misalkan ini, jadi satu dayung, 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi saudara bisa memilih metode percobaan, metode praktikum. Nah, kapan studi literaturnya, Bu? Kapan? Itu ketika mereka membahas tentang hasil, maka kita latihkan mereka untuk melakukan juga studi literatur. Bagaimana hasil percobaannya itu, apakah sudah sesuai teori atau belum. Nah, melalui proses studi literatur dicek. Nah, ada beberapa cara, jadi ada metode percobaan boleh, praktikum boleh, kemudian juga ada yang keduanya ini terintegrasi di dalam model discovery learning ya, dan inquiry learning. Bagaimana mereka melalui kegiatan percobaan, mereka bisa menganalisis bioproses tetapi membuat model. Ya, ini outputnya membuat model. Ingat ya, outputnya membuat model. Jadi menganalisis bioproses, outputnya membuat model melalui percobaan. Nah, anak-anak tidak harus melakukan tiga kegiatan ini. Saudara bisa membagi menjadi kelompok transport membran, kelompok reproduksi, dan kelompok sintesis protein. Nah, bagaimana cara mereka memodelkan sistem-sistem ini di dalam sel melalui aktivitas percobaan? Boleh tidak Ibu kalau saya memilih ini menjadi project based learning? Oh, sangat boleh. Karena apa? Ini ada hasilnya produk, model, tiruan. Bisa tiruan transport membran, bisa tiruan membuat alat sintesis protein, bisa juga tentang reproduksi. Ya, misalkan mitosis, meiosis itu kan terjadi di dalam sel. Nah, anak bisa membuat modelnya, model transport membran, model reproduksi sel ya ini ya. Kemudian sintesis protein di dalam sel, mereka membuat model melalui percobaan. Mengapa PJBL bisa? Di dalam PJBL ada kegiatan percobaannya, membuat alatnya. Jadi kalau saudara mengajarkan ini hanya dengan studi literatur kurang tepat, ya. Perhatikan cara menganalisis. Jadi semuanya terintegrasi pembelajarannya, tidak boleh dipisah. Bu, saya mau KD pengetahuan saja yang 3.2, saya hanya memperhatikan ini, tidak boleh. Saudara juga harus memperhatikan KD keterampilannya. Belajar tentang menganalisis bioproses sekaligus terampil untuk membuat satu model tiruan dari transport membran, reproduksi, dan sintesis protein yang terjadi di dalam sel. Ya, kalau kita kembali tadi ke slide yang maaf. Kembali lagi ya. Maaf. Ya. Ini tadi esensinya apa kalau yang KD sebelumnya tadi mengelompokkan jamur, siswa mampu mengelompokkan jamur ya.
siswa mampu mengelompokkan jamur melalui kegiatan investigasi, outputnya laporan, metode bisa digunakan di sini metode praktikum atau investigasi, grup investigasi, inquiry ataupun discover ya, dengan kemampuan mengelompokkan jamur. Kemudian yang di sini tadi menganalisis bioproses khususnya di dalam sel tentang transport membran, reproduksi dan sintesis protein melalui percobaan, berarti bisa menggunakan metode percobaan, praktikum, kemudian project based learning juga boleh, inquiry juga boleh, discover juga boleh, disesuaikan dengan karakter dari anaknya, ya, karakter dari anaknya. Kemudian anak-anak ingat di sini minimal transport membran, reproduksi, sintesis protein, menghasilkan membuat suatu model tiruan tentang ini. Jadi saudara bisa juga milih model project based learning. Begitu mahasiswa? Paham? Semoga dapat dipahami ya. Jadi ingat kuncinya adalah bahwa tidak ada satu model pun yang bisa untuk mencapai semua tujuan. Jadi harus dipikirkan kreativitas guru bagaimana. Saudara berhak memilih atau saudara juga boleh membuat model sendiri ya. Dan ingat bahwa membelajarkan kompetensi dasar pengetahuan dengan kompetensi dasar keterampilan tidak boleh terpisah, harus terintegrasi. Begitu mahasiswa? Ya, semoga sukses ya, sukses prakteknya. Jangan lupa perhatikan kunci-kunci yang perlu saudara pahami ketika saudara memilih menggunakan satu model kesesuaian dengan topiknya. Ya, analisis topiknya, analisis kegiatannya, kemudian analisis siswanya. Oke, terima kasih saudara, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.